Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayung Notonegoro dalam acara Bedah Buku bareng Ayung. Kali ini kita akan membedah satu autobiografi dari Abdul Hamid Willis yang diterbitkan di Surodakan Sumberingin Trenggalek 2011. Judulnya Aku Jadi Komandan Banser Barisan Ansor Serbaguna Membela Pancasila Menumpas G30S PKI. Sebagaimana judulnya, buku ini merupakan satu autobiografi dari Abdul Hamid Willis yang menceritakan tentang latar belakang keluarga, kemudian latar belakang pendidikan dan karirnya sebagai aktivis NU, mulai dari Ibnu, Ansor, kemudian menjadi sekretaris cabang NU Trenggalek, kemudian didaulat menjadi ketua PCNU, bahkan menjadi ketua P3 akhirnya di Kabupaten Trenggalek. Dan buku ini juga membahas satu episode penting dari satu masa pergolakan di mana ideologi politik menjadi satu kompetisi yang begitu keras. Misalnya di dalam buku ini yang banyak dikutip adalah bagaimana pertentangan antara Partai Nahdlatul Ulama yang kala itu menjadi partai pada tahun 52 hingga tahun 73 dengan kompetitornya yang cukup sengit, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan latar belakang politik inilah menjadi bahasan utama sebenarnya dalam buku ini, selain latar belakang dari kehidupan Abdul Hamid Willis. Di tengah pertentangan antara NU dan PKI pada tahun 60-an, dalam buku ini akhirnya muncullah gagasan tentang upaya untuk mendirikan Barisan Serbaguna atau disingkat Banser yang kita kenal dewasa ini. Kalau kita amati, tidak banyak buku ataupun sejarah yang mengupas tentang Banser selama ini. Salah satunya yang cukup komprehensif adalah buku dari Abdul Hamid Willis ini, yaitu Aku Menjadi Komandan Banser, yang kemudian pada tahun 2004 sebenarnya Abdul Hamid Willis juga menulis buku khusus tentang sejarah berdirinya Banser, dan tidak jauh beda dengan apa yang disisipkan dalam buku autobiografinya ini. Dalam uraian dari Abdul Hamid Willis, Banser itu berasal dari gagasan yang diawali oleh ketua koordinator daerah dari Gerakan Pemuda Ansor Korda Kediri, yaitu Muhammad Kayubi. Kayubi ini merupakan ketua Korda Ansor Kediri. Beliau menjadi salah satu tokoh Ansor yang cukup dikagumi di daerah Kediri. Pada awal tahun 64, sahabat Kayubi ini singgah ke Trenggalek, yang waktu itu Korda Kediri Trenggalek masuk menjadi bagian dari Korda Kediri bersama dengan Blitar dan beberapa daerah lainnya. Nah, pada awal tahun 64 ini beliau mendapatkan jadwal untuk mengisi kegiatan Ansor di Trenggalek. Di tengah-tengah kegiatan itu kemudian Kayubi terlibat diskusi yang cukup intens dengan Abdul Hamid Willis tentang gagasannya untuk mendirikan satu pasukan khusus, paramiliter khusus yang memang memiliki fungsi serbaguna, yang dalam konteks saat itu untuk menyaingi pemuda rakyat dari PKI ataupun BTI-nya dari PKI yang kerap melakukan aksi-aksi sepihak di daerah Kediri dan sekitarnya, termasuk juga di Trenggalek. Dalam diskusi yang terjadi di tempat Abdul Hamid Willis itulah ada beberapa poin yang dicatat oleh Abdul Hamid tentang diskusi dengan Kayubi yang menjadi awal dari gagasan untuk membentuk Banser. Dalam diskusi itu, dalam halaman 178 sampai halaman 181 dibahas bagaimana beberapa poin yang
jadikan pembicaraan intens antara Qayyubi dengan Abdul Hamid Willis. Yang pertama tentang dari sisi kesejarahan, tentang bagaimana peranan pemuda dari masa ke masa, dari era Nabi, era kolonial, terus kemudian munculnya lahirnya Hizbullah dan kemudian GPII, dan kemudian Ansor kembali terbentuk pada tahun 69, dan di sana melibatkan anak muda yang aktif secara intens untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Lantas juga yang menjadi poinnya adalah tantangan adanya gerakan-gerakan PKI yang kerap melakukan aksi sepihak sebagai bagian dari prolog pemberontakan G30S, dan aksi-aksi reaksioner itu perlu diimbangi oleh NU, dalam hal ini kepemudaannya Gerakan Pemuda Ansor, sehingga perlu adanya detasmen khusus yang berfungsi untuk mengimbangi hal-hal tersebut. Nah, dari sinilah kemudian gagasan dari perbincangan tersebut di Trenggalek pada awal 64 itu terus dimatangkan untuk menjadi gerakan yang lebih konkret. Nah, di sini juga kemudian akhirnya dari gagasan tersebut Qayyubi melakukan pertemuan pada tahun 64. Sayangnya di sini tidak disebutkan secara pasti tanggal berapa, bulan apa diadakan pertemuan Korda Kediri tersebut, yang kemudian dicetuskan sebagai lahirnya Banser. Dan saya coba cross check di beberapa buku lain juga tidak menemukan tanggal berapa peristiwa tersebut terjadi, dan hingga hari ini juga tidak ada para pihak yang mencoba untuk mencari tanggal tersebut. Saya cross check misalnya di Ensiklopedia Nahdlatul Ulama juga tidak menyebutkan tanggal kapan Banser itu lahir. Yang ada Banser hanya menjadi bagian dari kelanjutan dari barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yaitu Banu yang sudah ada sejak ketika Ansor masih bernama Anu. Tapi tanggal pasti kapan Banser itu didirikan belum kami temukan. Beda dengan misalnya ketika Anu diaktifkan kembali menjadi Gerakan Pemuda Ansor, pertemuannya pada 14 Desember 1949 tercatat. Tapi ketika Banser ini tidak tercatat. Abdul Hamid Willis sebagai salah seorang pelaku sejarahnya juga lupa dengan tanggal tersebut. Di sini disebutkan maaf hari lahir, tanggal dan bulannya lupa. Demikian Abdul Hamid Willis menulis pada halaman 182. Nah, pada pertemuan Korda Kediri tersebut ada 9 orang yang hadir waktu itu. Di antaranya adalah ketua Korda Kediri itu sendiri, Muhammad Zainuddin Qayyubi, didampingi oleh sekretaris Korda Muhammad Fadil. Lantas juga ada beberapa ketua Ansor dari beberapa cabang, diantaranya dari cabang Ansor Kabupaten Blitar, Muhammad Januri Muhammad Januri Aham, kemudian dari ketua Kota Madya Blitar, Muhammad Romdon, ketua cabang Kabupaten Tulungagung, Abdul Karim, ketua cabang Kediri, Muhammad Thayyib Dahlan, dan ketua cabang Kota Madya Kediri, Muhammad Ma'rufin, dan pastinya ketua Gerakan Pemuda Ansor cabang Trenggalek, Abdul Hamid Willis. Dari pertemuan itu kemudian disepakati untuk membentuk satu barisan yang serbaguna yang diberi nama Pasukan Ansor Serbaguna, disingkat Panser. Nah, Panser ini kemudian beberapa pihak menyalahartikan. Misalnya ada satu pemberitaan yang mengutip satu keterangan dari Kiai Yusuf Hasim, salah satu aktivis Ansor juga pada tahun 60-an, yang menyebut bahwa Banser ini terinspirasi dari The Panzer. Kemudian oleh si peneliti tersebut diasosiasikan bahwa Banser ini memiliki hubungan
terinspirasi dengan Nazi di Jerman yang memang memiliki nama The Panzer juga. Nah, ini sebenarnya salah kaprah karena secara historis hal itu tidak ada kaitannya secara langsung, hanya persamaan nama saja. Nah, kemudian pagi harinya dari pertemuan Korda Kediri itu ketua dan sekretaris Muhammad Fadil dan Kayubi itu berkonsultasi dengan Kapolres Blitar sebagai tempat pertemuan sebagai tuan rumah tempat pertemuan tersebut, yaitu di Blitar. Maka konsultasilah dengan pembentukan itu. Pihak kepolisian secara substansial menyepakati untuk mendirikan pasukan tersebut, akan tetapi dalam penamaannya kata pasukan itu terdengar sensitif, mirip dengan tentara, sehingga hal ini tidak disepakati oleh polisi dan minta untuk diganti. Akhirnya digantilah barisan sehingga menjadi Barisan Ansor Serbaguna, disingkat Bangser. Nah, dari sana kemudian Banser hasil konsultasi dengan pihak kepolisian tersebut disampaikan kembali pada rapat Korda keesokan harinya dan disepakati bahwa detasemen tersebut nanti disebut dengan Banser. Nah, dari konferensi Korda itu ada beberapa poin yang disepakati, diantaranya adalah tiap cabang dalam Korda Kediri supaya membentuk Banser dengan susunan regu, peleton, kompi, hingga batalion, dan merencanakan untuk mengadakan apel besar warga NU cabang Blitar yang menghadirkan Ketua Umum PBNU saat itu Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Nah, dalam apel besar itulah kemudian menjadi untuk pertama kalinya Banser disampaikan, dikukuhkan dalam kegiatan seremonial apel akbar tersebut yang dihadiri oleh Kiai Idham Khalid dan juga dari pihak GP Ansor saat itu, yaitu sahabat Yahya Ubed. Nah, dari sinilah kemudian Banser menjadi satu gerakan yang menjadi bagian dari gerakan pemuda Ansor. Nah, dan cukup menjadi pasukan yang terdepan dalam menghalau berbagai manuver-manuver politik dari Partai Komunis Indonesia di akar rumput, seperti misalnya aksi-aksi sepihak, pemboikotan dan lain sebagainya. Di sini pemuda rakyat berhadapan dengan gerakan pemuda Ansor, Ceki Banser dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, hingga akhirnya dari sana Banser dijadikan sebagai bagian dari semi badan otonomnya gerakan pemuda Ansor dan bertahan hingga hari ini dengan berbagai macam variannya sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Ada Bagana, ada Tagana, ada kemaritiman dan lain sebagainya, usada dan yang berkaitan dengan medis dan lain sebagainya. Ansor memiliki berbagai badan semi otonom, termasuk diantaranya adalah Banser. Untuk lebih lanjutnya memang menarik membahas bukunya Abdul Hamid Wilis ini sebagai satu historiografi Nahdlatul Ulama yang tidak banyak diperbincangkan tapi menjadi bagian penting dalam sejarah NU maupun sejarah bangsa Indonesia ini, yaitu Banser. Saya kira demikian pembahasan kali ini. Semoga kita akan membahas buku-buku yang lain lebih mendalam dan lebih detail lagi dalam acara bedah buku bareng Ayung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.